dan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Eko Prasetyanto Purwoputro, untuk menyematkan secara simbolis kepada peserta lulusan terbaik Sekolah Pemerintahan Desa tahun ajaran 2022. Baik Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah kepada lulusan terbaik Sekolah Pemerintahan Desa tahun ajaran 2022. Pada lulusan terbaik kategori Kepala Desa Sekolah Pemerintahan Desa tahun ajaran 2020, Esa Aslan A.F. Selanjutnya, kategori operator spasial akan disematkan oleh Rektor IPB Profesor Dr. Hadi Satria. Program Sekolah Pemerintahan Desa ini kan angkatan kedua ya. Nah, bisa dijelaskan seperti apa berjalan selama satu periode ini? Ya, prinsipnya dengan angkatan ke-1 sama ya. Mereka diajarkan 5 mata kuliah, ada course-nya, ada praktikumnya ya. Cuma yang membedakan ini offline secara menyeluruh. Karena waktu yang angkatan pertama kan masih pandemi ya. Jadi mereka dilakukan secara hybrid. Ada yang kemudian online, ada yang offline. Terutama yang offline itu adalah praktikum. Nah, yang membedakan kedua adalah kita memperbaiki tahap akhir dari wisuda ya. Jadi mereka berharap kemudian mendapatkan rekognisi lah suatu waktu dari kuliah-kuliah yang diajarkan oleh IPB. Dan yang ketiga saya kira yang terpenting adalah memang ini penambahan jumlah. Kalau tahun lalu ya jumlahnya itu adalah 40 batch pertama, kemudian batch kedua ini adalah 55. Jadi alhamdulillah Kabupaten Bogor sudah mulai melihat bahwa mendorong potensial sumber daya manusia terutama perangkat desa itu menjadi penting. Tapi selama 4 bulan ya mereka totalnya 6 bulan sebenarnya. 6 bulan ya? Ya, karena ada proses seleksi kan. Jadi mereka yang terlibat dari 400 sekian desa itu kan diseleksi tuh. Luluslah kemudian 55 desa. Nah, 55 desa mengirimkan 3. Yang pertama adalah kepala desanya, kedua adalah wakil dari operator sosial dan operator sosial. Nah, apa yang menarik dari interaksi tatap muka selama 6 bulan? Luar biasa mereka, aktif ya. Aktif, dan yang kami juga rasakan bahwa persoalan-persoalan yang ada di desa, misalnya batas desa, kemudian peta desa, kemudian menyelesaikan problematika kemiskinan misalnya, siapa yang miskin itu bisa lakukan. Dan yang sekarang ini dinamis, dialektikanya jalan. Mungkin karena kita sudah offline ya. Dulu kita kan online ya, jadi dinamikanya hanya terlihat ya di ruang yang terbatas. Ini sekarang kita di ruang kelas yang kemudian semua hal bisa kita diskusikan. Nah, kalau programnya tadi ada apa aja yang itu? Kan tadi kalau nggak salah ada manajemen tata kelola desa. Ya. Sebenarnya bidang keilmuan ada 2 yang kita kuatkan. Yang pertama adalah tata kelola pemerintahan desa. Nah, tata kelola pemerintahan desa itu meliputi tata kelola sendiri, kemudian keuangan desa, komunikasi dan IT, ya. Kemudian juga kita mengajarkan mengenai metode-metode, ya, dalam hal untuk melihat kemiskinan, metode collecting data, dan kemudian ada spasial. Ya, kita menggunakan ilmu spasial tentang mereka, bagaimana ilmu spasial ini bisa ditangkap, diserap, kemudian dilakukan. Nah, ini kan ada 3, ada kepala desa, ada operator sosial, sama ada operator spasial. Itu materi untuk 3 jenis 3 wajib semua didapat, baik kepala desa, kemudian operator sosial dan spasial. 2 pilihan, nanti dipecah lah untuk minat. Ada yang minatnya ke spasial, ada yang minatnya ke sosial. Nah, harapan dari program ini seperti apa? Satu ya memang ini kan seperti hanya sekolah ya.
knowledge yang pertama kami berharap ini diimplementasikan selama mereka berada di desa, dan juga tentunya membantu suatu waktu adalah menyelesaikan persoalan-persoalan polemik pendataan. Kemudian ketiga, kami berharap dengan ilmu yang mereka peroleh, mereka bisa implementasikan terutama terkait dengan ilmu-ilmu tadi, ilmu sosialnya, ilmu-ilmu tata kelolanya, keuangannya, dan sebagainya. Dan yang terpenting bagi saya adalah menjaga networking ini, supaya kemudian Bogor ke depan ini bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan tentunya koordinasi yang kita harapkan juga adalah dekat-dekatlah dengan IPB, karena IPB adalah sumber pengetahuan inovasi yang bisa kita implementasikan selama di desa. Dan yang terakhir sebenarnya kami berharap, kan masih ada tersisa nih, kemarin 40, sekarang 45, 95, masih ada sekitar 200-an lebih desa yang belum. Kami berharap kebijakan pemerintah ini bisa kemudian dilakukan. Dan tadi saya dengar tadi Pak Dirjen tadi sudah kepingin mau replikasi, kan luar biasa sekali saya kira. Dan saya nanti akan memanggil yang lulusan terbaik untuk juga memberikan perkuliahan. Nah tadi kalau nggak salah di Indonesia itu sudah ada daerah lain ya yang mengikuti. Kalau sekolah pemerintahan desa belum. Tapi kalau data desa presisi itu sudah di 14 provinsi, 20 hampir 30-an kabupaten kota, dan sekarang sudah mencapai angka menembus 1.124 desa.